Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Media Inggris beri julukan muncul wonderkid baru, incaran Juventus. Ternyata keturunan Indonesia. Miliano mendekat. Coba kita saksikan bersama ya. Segala sesuatu perlu dipersiapkan, seperti timnas Indonesia yang kini tengah mencari pemain keturunan guna lebih siap menatap kualifikasi Piala Dunia. Yang tinggal beberapa langkah lagi, kita akan menentukan nasibnya sendiri. Update sejauh ini, PSSI telah menyelesaikan proses oleh Romani, yang notabene tinggal sumpah saja. Sementara Jairo dan satu pemain lagi yang masih dirahasiakan namanya sedang dipercepat prosesnya. Ya, kini entah mengapa setelah masuknya Patrick Kluivert, makin banyak diaspora yang masuk. Bahkan ada nama baru yang mengakui punya darah merah putih mengalir di tubuhnya. Di samping itu, ada media Inggris yang kini memberikan sebuah julukan baru bagi timnas Indonesia. Setelah masuknya sejumlah pemain keturunan, ditambah adanya pelatih baru sekelas Kluivert, dan ini membuat sebagian media lokal menyoroti media Inggris terlalu berlebih-lebihan. Dalam kacamata Mimin, ini ngapain harus dibesar-besarkan? Kan bukan masalah sebenarnya, cuma kasih sebutan nggak perlu diurusin. Tapi kenapa demikian? Berikut ini adalah jawabannya. Dalam perjalanan menembus sesuatu yang lebih besar, bukanlah sesuatu yang mudah dan pastinya penuh dengan rintangan dari kanan kiri. Begitu pula yang kini tengah dirasakan Indonesia saat sedang berjuang menuju Piala Dunia. Pergantian pelatih jadi rintangan tersendiri bagi skuad Garuda maupun para fans. Namun pada akhirnya, pelan-pelan menuai hasil positif setelah Kluivert bersama timnas kini jadi sorotan media internasional. Target ambisius Patrick Kluivert dinilai sangat berani untuk membawa tim level di luar 100 besar ranking FIFA untuk menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Iya, bagi yang belum tahu kondisi timnas Indonesia yang sudah kuat, mungkin terdengar seperti mustahil. Kini perlahan tapi pasti, dunia sudah mulai percaya dengan prospek Coach Patrick bersama Garuda. Dalam waktu dekat ini, bagian besar yang kini tengah disoroti adalah bertambahnya pemain keturunan yang dipercepat akhir-akhir ini. Seperti Jairo yang sampai bikin media Belgia kepo. Kenapa pemain sekelas dia mau? Begitu kira-kira yang jadi pertanyaan. Namun terlepas dari Jairo, kini muncul nama baru yang tiba-tiba menunjukkan diri punya darah Indonesia, yakni Robin Mirisola. Jadi dia adalah penyerang 18 tahun yang kini membela Young KFC Henk di Divisi 2 Belgia. Dilansir dari football.indonesia yang berkolaborasi dengan Blue Pairs Football, Robin mengkonfirmasi sendiri terkait darah keturunan tersebut. Menurut pengakuan sendiri, ia menyatakan punya garis keturunan Nusantara dari kakek pihak ibu yang mana merupakan orang Jogja dan pernah tinggal menetap sebelum akhirnya hijrah ke Belgia. Mengutip dari Transfermarkt, penyerang 18 tahun ini memiliki posisi asli sebagai penyerang tengah, tapi terbiasa juga digeser ke posisi kanan. Di usianya yang masih sangat muda, Robin sudah menjadi andalan bagi Young Henk atau Henk U23 sejak awal musim ini, setelah sebelumnya hanya bermain di U18-nya. Sejauh musim, Robin Mirisola sendiri sudah mencatatkan 16 penampilan dengan 6 gol serta 3 assist di Liga 2 Belgia. Iya, itu merupakan sesuatu yang cukup bagus untuk Robin mengingat ia bermain di kompetisi yang lebih besar dari umurnya. Ingat, Liga 2 Belgia itu kompetisi sejumlah tim profesional, yang mana Marcelino sendiri pernah merumput di sana, tapi nggak bisa main reguler. Menariknya, Robin Mirisola ternyata pernah menjadi incaran sejumlah tim top Eropa, yang dianggap sebagai wonderkid yang menjanjikan. Dikutip dari jurnalis Liga Belgia Sahata Volieri, pernah mengabarkan jika beberapa minat dari klub luar negeri, seperti Juventus dan Marseille, berminat memboyong Robin Mirisola karena dianggap potensial untuk dikembangkan di level yang atau dijadikan untuk prospek jangka panjang. Namun pada akhirnya Robin menandatangani kontrak baru dengan Henk hingga Juni 2027 dan mendapatkan kesempatan untuk promosi di tim muda di Divisi 2. Sebab di sana adalah negara kelahirannya yang tentu membuat Robin merasa nyaman di Limburg dan tahu ia memiliki
dijamin. Dari sini, Robin Mirsola tentu bisa menjadi opsi Kluivert dan PSSI untuk lini depan timnas. Jika memang gaya mainnya cocok, ya kan? Selain Robin, kini salah satu nama yang sedang mencuat adalah Miliano Jonathan. Setelah pengamat sepak bola ternama Justin Laksana menyebut namanya untuk starting line up. Entah sengaja atau keceplosan, ia memasukkan nama Miliano Jonathan sebagai daftar pemain favorit menurutnya di era baru Patrick Kluivert. Tentu ini banyak sekali yang mempertanyakan, apakah emang sudah diproses di belakang? Karena kan PSSI sendiri masih menyembunyikan satu nama pemain yang tengah diproses. Dan Coach Justin ini terkenal dekat sama Pak Erick Thohir, serta sering pro terhadap Pak Erick, jadi ya bikin penasaran gitu. Tapi yang jelas di sini efek dari Kluivert itu sendiri, ternyata nggak main-main ya. Peminat serius pemain keturunan terhadap Indonesia beneran naik, dan itulah membuat sejumlah media internasional kepo, lalu pada akhirnya ikut ngepost tentang timnas, ya kan? Coba dong coach, starting levelnya kalau gue ya, Oke, berdasarkan ini ya, Berdasarkan ini. atau berdasarkan gosip-gosip asumsi oleh Romani masuk, Boleh. Riedewald masuk, Boleh. boleh, Boleh. Oke. Kiri Kelvin Verdong, kanan Dix, tengah Ikses sama Hilsers, kiper pas, 2 DM, Riedewald sama Tomaye, depannya Marcelino, 3 depan, Ragnar, Ole Romani, Reinders, atau Milano. Tapi kembali lagi, tak semua media mancanegara juga menyoroti hal positifnya saja. Yang namanya sedang berjuang, pasti ada aja halangan yang mencibir. Sama seperti media ternama asal Inggris The Guardian, yang kini tengah jadi perbincangan media-media lokal karena dinilai memberikan sebutan yang kurang pantas. Jadi coy, pada dasarnya The Guardian menyoroti pergantian pelatih baru asal Belanda Patrick Kluivert, serta banyaknya pemain keturunan Belanda yang berada di Indonesia. Masa depan adalah oranye. Kedatangan Kluivert memperkuat pergeseran Indonesia ke Belanda, bunyi judul artikel tersebut. Sementara isi artikelnya sendiri merujuk pada banyaknya bintang keturunan. Bahkan media ini memakai kata-kata dari pemain Vietnam untuk memvalidasi julukan yang mereka sematkan. Iya, di sini The Guardian menyuruh timnas Indonesia untuk kembali berganti nama menjadi Hindia Belanda saja. Kadang-kadang kami saling mengejek, tidak tahu apakah kami bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, kata Duiman. Lalu artikelnya, pada 1938, Indonesia dengan kapten berkacamata Ahmad Nawir maju ke Piala Dunia sebagai Hindia Belanda. Dan kata Belanda mungkin sebaiknya dimasukkan kembali ke dalam judul, mengingat semua yang telah terjadi dengan tim sepak bola putra mereka pada abad ini. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Tulis ulasan The Guardian. Ya, media tersebut membawa-bawa sejarah yang mana seperti menyudutkan Indonesia. Padahal The Guardian termasuk media besar loh di Inggris. Kalau cuma pemain keturunan yang lahir di Belanda itu memang fakta, tapi kebanyakan memang demikian. Tapi buat mengganti nama itu yang sangat tidak semestinya, sebab timnas Indonesia adalah bagian dari bangsa ini sendiri, ya kan? Terlepas dari apapun, sebaiknya kita memang harus berhati-hati dan menyaring media-media luar yang memang hanya cari panggung dan malah justru seperti merusak suasana saja. Padahal kalau seperti postingan 433 itu kan enak, selalu cari yang positif. Dan tentunya menarik perhatian pemain keturunan juga. Jadi gak masalah mau post buat cari perhatian publik tanah air, ya kan? Jadi itulah berbagai sorotan terkait timnas Indonesia sekarang. Sekian dulu teman-teman.